ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Selanjutnya ada kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responsi sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. ANOVA merupakan salah satu berbagai jenis uji praktis karena masyarakat adanya distribusi normal pada variabel terkait pengakuan atau distribusi normal pada residual. Yang pertama adalah jenis-jenis ANOVA. Pembagiannya yaitu univariat dan multivariat. Univariat apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua, apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga, apabila variabel bebas lebih dari 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya yaitu multivariat. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat lebih dari 1. Yang ketiga, apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat lebih dari 1. Persyaratan penggunaan analisa ANOVA. Dalam menggunakan ANOVA untuk menganalisis data penelitian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. 2. Variabel terkait harus mempunyai kesamaan varian atau bersifat homogen. Dengan demikian, tentunya kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. 3. Subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Selanjutnya adalah rumus statistik uji ANOVA satu arah. Statistik uji ANOVA satu arah biasanya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tabel ANOVA satu arah terdiri dari sumber variasi, sum of squares atau SS, degree of freedom atau DF, mean squares atau MS, dan terakhir adalah F-fit. Dengan keterangan K adalah banyaknya perlakuan, N adalah banyaknya sampel gabungan, SSTR adalah jumlah kuadrat perlakuan. Dengan rumus SSTR sama dengan sigma K I sama dengan 1 X kuadrat I dibagi NI dikurang X kuadrat dibagi N. SST adalah jumlah kuadrat total. Dengan rumus SST sama dengan sigma K I sama dengan 1 sigma NI J sama dengan 1 X kuadrat IJ dikurang X kuadrat dibagi N. SSE adalah jumlah kuadrat error. Dengan rumus SSE sama dengan SST dikurang SSTR. MSTR adalah rata-rata kuadrat perlakuan. MSTR dengan rumus MSTR sama dengan SSTR dibagi K dikurang 1. MSE adalah rata-rata kuadrat error. Dengan rumus MSE sama dengan SSE dibagi N dikurang K. Dan yang terakhir adalah F-hit. F-hit adalah statistik uji ANOVA, yaitu dengan rumus F sama dengan MSTR dibagi MSE. Berikut adalah soal ANOVA satu arah. Banyaknya anggota rumah tangga hasil sebuah survei 3 rumah tangga di desa adalah: yang pertama adalah desa A, desa B, dan desa C. Desa A terdiri dari 6, 8, 4, 4, 7, 5, 4. Desa B terdiri dari 4, 4, 4, 7, 4, 4, 3, 3, 8, 8. Dan yang terakhir adalah desa C.
Desa C terdiri dari 7, 5, 3, 6, 5, 5, 3, 3, 3. Ujilah dengan tingkat signifikasi 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di ketiga desa tersebut? Jumlah data X1, X2, X3, X seterusnya. Jumlah data hitung melalui tabel. Sini kita dapat melihat tabel. X1J-nya totalnya 38, X2J total 49, dan X3J-nya totalnya 40. Jadi jumlah data desa A, B, dan C, X1 sama dengan 38, X2 sama dengan 49, dan X3 sama dengan 40. Jumlah data gabungan X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 38 tambah 49 tambah 40, dan hasilnya adalah 127. 4. Hitung jumlah kuadrat perlakuan. SSTR sama dengan K sigma I sama dengan 1 X1 kuadrat per N1 X2 kuadrat sama dengan per N sama dengan dalam kurung 38 kuadrat per 7 ditambah 49 kuadrat per 10 ditambah 40 kuadrat per 9 dikurang 127 kuadrat per 26, dan hasilnya 624,1635 kurang 620,3462 dan dikurangkan sama dengan 3,8173. 5. Hitung jumlah kuadrat data gabungan. Untuk memudahkan perhitungan, gunakan tabel berikut. Dan hasilnya K sigma I sama dengan 1, NI sigma J sama dengan 1, dan X1 kuadrat C sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah terusnya tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 36 tambah 64 tambah terusnya ditambah 9 tambah 9 sama dengan 693. Titik kritis. Distribusi yang digunakan dalam pengujian ANOVA adalah distribusi F. F sama dengan A dibagi K sama A dibagi K dikurang 1, N dikurang K sama dengan F 0,05 dibagi 2,23 sama dengan 3,422. Gunakan tabel distribusi F untuk melihat nilai F tersebut. Keputusannya, karena F hitung lebih kecil dari F, maka gagal total HO. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat perbedaan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di desa A, desa B, dan desa C.